Halo, selamat datang di Rasa Tanpa Kata. Kali ini kita ada di sesi Tell Me Something We Don't Know. Oke guys, kalau yang belum tahu ini konten pertama aku, tolong jangan dijudge ya. Tapi aku sangat menerima kritik dari kalian, oke? Di Rasa Teman Kata ini adalah tempat dimana kita itu nggak perlu banyak bicara, cukup jujur aja sama rasa kita sendiri. Jadi kalau yang belum tahu rasa tanpa kata itu apa, di sini tempat kalian mencurahkan atau menceritakan rahasia terdalam yang kalian nggak bisa ceritakan ke teman, keluarga, ke saudara, atau pacar. Kenapa? Karena kalian biasanya takut untuk dijudge. Rasa tanpa kata ini kalian bebas untuk menceritakannya. Bukan untuk mencari solusi terkadang, tapi kalian hanya butuh untuk melepaskan apa yang berat yang ada di dada. Narasumber kita namanya Rana. Halo Kak, aku usia 30 tahunan, dia sudah berkeluarga, dan aku sandwich generation. Aku dan suami juga dua-duanya bekerja. Kalau dibilang gaji berkecukupan sih, berkecukupan, cuman memang kebutuhan kita jauh lebih banyak. Kita harus menanggung orang tua, kemudian ada adik kita yang harus dibiayai, kemudian belum lagi kita juga harus fokus untuk keluarga kecil kita karena alhamdulillah aku ada satu anak. Sebenarnya kalau dibilang berkecukupan, namun itu yang orang lain lihat. Kita adalah keluarga yang mampu. Tapi orang lain nggak ada yang tahu kalau aku dan suami sama-sama berjuang bahkan tertatih untuk menjalani kehidupan ini. Lagi-lagi ya, sandwich generation. Rana ini orang biasa, kerjanya tiap hari pulang malam, jarang cerita soal hidupnya sendiri. Kalau dilihat sekilas, dia kelihatan baik-baik saja, ketawa, bercanda, ngobrol normal, gak pernah kelihatan stres berlebihan, tapi ya hidupnya gak sesantai itu. Dia bukan tipe orang yang gampang ngeluh, bukan karena hidupnya gampang, tapi karena dia gak mau orang lain itu ikut kepikiran. Kalau ditanya capek enggak, jawabannya selalu sama. Capek dikit biasa, padahal sebenarnya dia capek banget. Capek mikirin banyak hal sendirian, capek harus kelihatan kuat, capek jadi orang yang selalu bisa diandalkan. Ini sebenarnya terjadi pada kita semua gak sih? Kadang kita itu ngerasa capek, tapi kita kayak nggak mau menceritakan ke orang lain gitu. Kita nggak mau kelihatan lemah atau kita nggak mau kelihatan kalau kita itu lelah gitu. Untuk apa? Biar orang lain bisa merasakan energi positif atau energi ceria dari kita. Rana lebih milih diam daripada cerita panjang lebar. Bukan karena nggak punya masalah, tapi karena dia merasa semua orang juga punya masalahnya masing-masing. Ya, I agree with you. Oke, ada tanggung jawab yang dia pegang. Ada orang-orang yang ngandelin dia. Dia nggak mau jadi alasan. Aku pengen nangis. A few moments later. Sorry guys, intermezzo sedikit. Dia simpan semuanya sendiri. Kadang kalau dia duduk sendirian lihat HP tapi benar-benar fokus. Kayak lagi mikir sesuatu gitu, cuman nggak tahu mau cerita ke siapa. Rana, kamu tepat sekali untuk kirim cerita ke aku. Bukan karena nggak ada orang, tapi karena dia nggak mau jadi beban. Malam jadi waktu yang paling berat katanya. Di siang hari dia sibuk kerja, urus ini itu, ketemu orang. Tapi pas malam, pas semuanya sepi, baru kelihatan capeknya. Bukan capek fisik, tapi capek hidup. Dia pernah bilang, bukan nggak mau istirahat, cuman nggak bisa berhenti sekarang. Banyak hal yang harus ikut berhenti. Dia bukan orang yang gampang nangis, bukan juga orang yang suka drama, tapi aku tahu ada banyak hal yang dia pendam. Tentang mimpi yang belum tercapai, tentang hidup yang nggak sesuai rencana, lelah yang nggak pernah sempat dia ceritakan. Dia terus jalan pelan-pelan, kadang hampir jatuh tapi tetap berdiri lagi. Bukan karena dia nggak capek, tapi karena dia merasa harus kuat. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang yang dia sayang. Dan sampai sekarang dia masih jalan, masih bertahan, masih kuat, ya walaupun lelah. Oke guys, ini aku merasa ceritanya sebenarnya nggak ada cerita yang sedih drama gimana ya, cuman kayak ngena banget gak sih dengan kehidupan kita. Kadang kita harus tetap berusaha kuat untuk orang-orang yang kita sayang. Sedikit cerita dari Rana, teman rasa kita. Mungkin kita semua kenal orang yang seperti dia, atau mungkin kita pernah jadi seperti Rana. Orang yang jarang cerita, jarang mengeluh, selalu kelihatan kuat. Kadang mereka nggak tahu harus cerita ke siapa, karena menceritakan belum tentu memberikan
solusi dan harapan. Oke, jadi kalau kamu lagi merasa capek, kalau kamu lagi merasa harus kuat sendirian, ingat satu hal, kamu nggak sendirian. Banyak teman rasa yang mau mendengarkan. Ini Rasa Tanpa Kata, tempat dimana kita nggak perlu banyak bicara, hanya jujur sama rasa. Oke, jangan lupa komen, like, and subscribe di channel pertama aku, dan kirimkan cerita kalian atau rahasia kalian yang nggak bisa kalian ceritakan ke siapapun, cukup di Rasa Tanpa Kata, oke? Di email berikut, aku tunggu cerita atau rahasia kamu yang ingin aku ceritakan agar kamu merasa lega. Selamat berjumpa lagi di Rasa Tanpa Kata berikutnya.